Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Al-ayah. Para santriwan-santriwati pelajar TK SD SMP Gunung Jati yang dimuliakan Allah Ta'ala, serta pemirsa di mana Anda berada. Al-Quran adalah wahyu Allah SWT. Di antara wahyu-wahyu Allah SWT yang lain, ada kitab Zabur diturunkan pada Nabi Daud di bulan suci Ramadan. Kitab Taurat diturunkan pada Nabi Musa di bulan suci Ramadan. Begitu pula kitab Injil diturunkan pada Nabi Isa, diturunkan pada bulan suci Ramadan. Al-Quran begitu juga sama. Allah turunkan Al-Quran pada Nabi Muhammad di bulan suci Ramadan. Yang membedakannya adalah kalau kitab-kitab samawi yang lain diturunkan secara ijmali, secara global, sedangkan Al-Quran diturunkan dalam dua tahap. Pertama, Allah turunkan Al-Quran dari Sidratul Muntaha ke Baitul Izzah, yaitu di langit bumi. Kemudian dari langit secara ijmali, secara global, kemudian dari Baitul Izzah di langit bumi turunkan ke bumi ini secara berangsur melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Para jamaah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, Al-Quran Allah turunkan pada Nabi Muhammad SAW terdiri dari 30 juz, 114 surat dan 6.666 ayat. Juga terdiri dari 340.740 kalimat. Al-Quran terdiri dari 77.449 kata dan terdiri dari 340.740 huruf. Semua Allah turunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril. Ini semua ada hikmahnya. Kenapa Allah turunkan Al-Quran secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad ke bumi ini? Satu di antara hikmahnya adalah agar Al-Quran melekat pada diri umat Islam, agar Al-Quran lebih dapat dipahami kondisional dengan peristiwa yang dialami umat manusia, umat Islam khususnya pada saat itu. Para jamaah rahimakumullah, itulah proses turunnya Al-Quran dari Allah Ta'ala ke bumi ini. Lalu di bumi ini Nabi Muhammad menyuruh para sahabat untuk menulis Al-Quran dalam pelapah kurma, kulit binatang, batuan. Setelah ditulis oleh para sahabat, dihafal oleh para sahabat, kemudian tulisan-tulisan itu dimasukkan dalam satu gudang kamar beliau, kamar Muhammad SAW. Terus peristiwa itu berlangsung dari masa usia beliau 40 tahun sampai beliau wafat usia 63 tahun. Para jamaah rahimakumullah, proses penulisan Al-Quran itu ditulis dalam dua periode. Ada yang pertama periode Makkah, yaitu semua wahyu Allah yang diturunkan pada Nabi Muhammad sebelum Nabi melaksanakan hijrah dari Mekah ke Madinah dinamakan dengan surat-suratnya surat-surat Makkiyah. Dan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad setelah beliau hijrah dari Mekah ke Madinah dinamakan kelompok wahyu atau Al-Quran Madaniyah. Para jamaah rahimakumullah, para sahabat dengan gigih menghafal Al-Quran, menerima
menulis dan menghafal Al-Quran serta mengamalkannya ayat demi ayat sesuai dengan turunnya ayat itu. Kemudian dihafal, kemudian didakwahkan. Dari situlah maka kemudian Al-Quran terbenam pada hati para sahabat. Lalu berikutnya bagaimana setelah Nabi wafat? Setelah Nabi wafat, Al-Quran ada pada hati para sahabat sekalian. Kemudian pada masa Khalifah Umar bin Khattab, pada masa Khalifah Abu Bakar Siddiq, baru Al-Quran dibukukan dalam satu kitab, satu buku. Itu semua atas instruksi usulan daripada Khalifah Abu Bakar Siddiq, Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab mengusulkan bahwasanya, wahai Abu Bakar Siddiq, bukukan Al-Quran, karena Al-Quran sekarang sudah terakhir wahyunya, tidak ada wahyu lagi. Dibukukan Al-Quran. Awalnya Abu Bakar Siddiq menolak. Untuk apa? Untuk membukukan Al-Quran. Karena apa? Karena selama hidupnya Nabi belum pernah menyuruh satu sahabat pun untuk membukukan Al-Quran. Tapi dengan dorongan dan logika yang disampaikan Umar bin Khattab, bahwasanya lihat peristiwa yang terjadi dalam perang Yamamah, 70 sahabat yang gugur di medan perang. Yang 70 itu yang hafal Al-Quran. Andaikan perang tiap hari terjadi, para sahabat yang hafal Al-Quran berguguran, lalu bagaimana Al-Quran? Siapa yang akan menjaga Al-Quran? Saat itulah maka dengan alasan itu Al-Quran dibukukan dalam satu buku, dalam satu kitab, dalam satu mushaf. Pada masa Umar bin Khattab berlalu, Al-Quran masih ada satu mushaf. Kemudian pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Al-Quran diperbanyak menjadi 5. Hal ini dengan landasan apa? Karena umat Islam sudah menyebar, sementara dialek cara baca Al-Quran terjadi perbedaan. Ada yang bacanya Bismillahirrahmanirrahim, wadduha wallail idza saja. Ada yang bacanya wadduha wallail idza saja, idza saji. Ini semua membingungkan. Mana kalau umat Islam datang berkumpul melaksanakan ibadah haji di kota Mekah, umat Islam saling bingung, kok ini bacanya wadduha, kok ini bacanya wadduha, apa gerangan yang terjadi? Maka dengan inspirasi itulah kemudian Khalifah Utsman bin Affan memanggil kembali para khatib Al-Quran, memanggil kembali para penulis Al-Quran untuk menulis ulang Al-Quran, dan diperbanyak menjadi 5 Al-Quran. Yang 5 itu kemudian disebar ke Madinah, ke Mekah, ke Irak, ke Yaman, ke Syam atau Syria. Artinya apa? Dengan adanya itu alhamdulillah Al-Quran menjadi satu seragam lagi. Para jamaah sekalian rahimakumullah, tidak sampai di situ, Al-Quran terus digandakan lebih luas lagi. Mungkin itu saja pada kesempatan Kultum kali ini, pembahasan Al-Quran yang lebih mantap lagi kita akan jelaskan pada sesi yang akan datang. Kurang dalamnya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.